Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam wahai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kebun binatang melihat Anoa, ingin sekali untuk kupelihara. Salam itu adalah doa, maka jawablah dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, beserta Bapak Ibu pendamping yang setia, dan tak lupa pula hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW yang memberi syafaat di hari kiamat. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan kalimat jangan lupa bahagia. Teman-teman, jangan menunggu bahagia baru berkumpul, tapi sering-seringlah berkumpul, maka kebahagiaan itu akan tercipta. Perkenalkan, nama saya Nadia Sahwa Fauzia Salwa dari SMPN 1 Tongas, Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang manusia adalah makhluk paling mulia. Teman-teman, kita ini adalah generasi muda yang hidup di era digital. Karena kita lahir pada abad di mana semua sistem kehidupan telah canggih. Semua serba cepat, mudah, dan instan. Manusia telah melakukan teknologi dan semuanya serba terkoneksi. Banyak prestasi mahasiswa yang mampu mencapai tingkat internasional, bahkan mampu mengalahkan beberapa negara yang tergolong negara maju lainnya. Tidak dapat dilakukan lagi jika pemuda Indonesia merupakan salah satu karunia terbesar yang dimiliki oleh negara ini. Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, melantangkan kalimat, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Hadirin, kenapa sih manusia disebut makhluk paling sempurna? Karena manusia diberikan kelebihan berupa akal untuk berpikir, hati untuk merasakan kepekaan batin, dan nafsu sebagai penggerak semua aktivitas kehidupan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Atin ayat 4, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna di muka bumi ini, sampai-sampai bentuknya perfect, tiada kurang satupun. Hadirin sekalian, coba bayangkan, andaikan Allah menciptakan hidung kita berada di atas, telinga mungkin berada di depan, atau mungkin mulut kita berada di bawah, atau bahkan mungkin mata kita hanya satu saja. Apakah itu akan membuat indah dari bentuk penciptaan manusia? Maka pandai-pandailah bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jamaah, oi jamaah, alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai suri tauladan dan menjadi contoh bagi kaum muslimin. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Hadirin, Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari yang awalnya jahiliyah menuju masyarakat yang Islamiyah penuh rahmat seperti sekarang ini. Jadi, alangkah lebih pantasnya jika beliau kita jadikan sebagai panutan. Ayo semuanya yang ada di sini, para hadirin dan hadirat, kita bersolawat bersama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Engkau cahaya di atas cahaya, insan termulia dan dipercaya. Kau bagai matahari, kau menyinari dunia. Wajahmu indah berseri, seperti tiada duanya. Ayo semuanya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, sebagai umat Nabi Muhammad yang meneladani akhlak kehidupan beliau, kita wajib memiliki motivasi hidup untuk lebih berkembang dan dinamis dalam zamannya. Contoh, pada masa sekarang adalah era modernisasi dan digitalisasi. Maka untuk membekali hidup di masa sekarang adalah meneladani dan mengimplementasikan pentingnya ilmu sebagai wujud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.